Apa hukumnya nikah siri? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab, ada qabul, sah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, aku terima, sah. Itu namanya nikah siri, nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama. Secara fikih nikahnya sah, tapi saya melarang nikah siri. Jangan mau nikah siri. Kenapa? Karena perempuan yang dinikah siri, kalau nanti suaminya pergi setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai mati dia tidak bisa mengadu. Tapi kalau dia nikah dicatat di kantor gua, suaminya tidak pulang, dia bisa menggugat ke pengadilan. Kalau nikah siri, dia datang ke pengadilan, pengadilan nanya, mana surat nikah? Maka nikah siri yang rugi adalah perempuan. Jangan nikahkan anak kita, adik kita, keponakan kita secara siri. Jangan mau, itu merugikan pihak perempuan. Kalau nikah siri, tiba-tiba suami itu meninggal, rupanya suami itu punya istri yang sah, nanti si perempuan tak bisa menuntut hak waris. Karena ketika dibawa ke pengadilan, hakim menanya, mana surat nikah? Apalagi istri pertama kalau dia poligami, menguasai harta, dia tak dapat apa-apa. Maka negara Republik Indonesia membela perempuan dengan kompilasi hukum Islam Indonesia supaya nikah semuanya didaftarkan di kantor urusan agama. Kesimpulan, jangan mau nikah siri. Bagi yang sudah nikah siri, segera datang ke kantor gua mengurus surat nikah, namanya isbat nikah. Yang dulu nikah siri tak ada surat, nah sekarang pergi ke kantor gua isbat nikah. Nanti dibuatkan surat nikah, jadi pegangan laki-laki, pegangan perempuan. Bagi yang sudah punya surat nikah, jangan sampai hilang, nanti diurus sekali lagi. Bagaimana status anak yang orang tuanya nikah siri? Secara fikih nikahnya sah, cukup rukun dan syarat. Anaknya bukan anak zina, hanya saja nanti kalau dia tidak isbat nikah, dia kesulitan mengurus KTP, akta kelahiran, mengurus paspor, mengurus ijazah, susah karena dia tidak punya data. Bagi yang sudah terlanjur nikah siri, segera urus ke kantor tua, nanti diisbat nikah, keluar surat nikah. Surat nikah itulah untuk bekal untuk mengurus kakak. Dari kakak nanti dapat KTP, itulah mengurus surat akte kelahiran, paspor, surat tanah, STNK BPKB dan lain sebagainya. Apa hukumnya wanita? Apa hukumnya bagi panitia amil zakat jika mereka tidak mau membagikan zakat kepada yang berhak menerima zakat dengan alasan orang itu tidak pernah sholat ke masjid? Delapan yang wajib menerima zakat, 8 yang berhak menerima zakat. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kalau 8 unsur ini ada, maka dia dikasih zakat. Pengurus amil zakat masjid mengasih tahu ke dia, kamu fakir miskin dikasih tahun ini. Kalau tahun depan kau tidak ke masjid, kami kurangi sebagai bentuk pendidikan. Dan jangan sampai dia datang hanya waktu ngambil zakat saja. Tapi selama dia masih muslim, dia berhak di situ. Karena orang yang tidak sholat itu tidak murtad. Orang yang tidak sholat hukumnya 2. Yang pertama, menurut mazhab Hambali, orang yang tak sholat kafir. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, kalau dia tidak sholat fasik. Tapi kalau dia ingkar kepada sholat, mengejek sholat, baru kafir. Orang kafir tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan, tidak disolatkan di pemakaman kaum muslimin. Adapun orang yang sekedar tidak sholat, dikasih dia pendidikan pengajaran supaya tahun depan dia dapat zakat lagi, kasih tahu dia baik-baik.